semar atau periukera merupakan tumbuhan karnivora, yaitu tumbuhan pemakan daging seperti serangga dan hewan-hewan kecil yang membentuk genus Nepenthes dan termasuk dalam famili monotipik Nepenthes. Banyak yang menyangka kantong pada tumbuhan ini merupakan bunganya, padahal kantong ini merupakan daun yang sudah termodifikasi. Kantong ini berfungsi untuk menangkap serangga dan hewan-hewan kecil lainnya. Kantong khusus pada tumbuhan kantong semar ini dilapisi oleh lilin yang sangat licin sehingga menyulitkan serangga yang sudah terperangkap dalam kantong ini untuk naik dan keluar. Kantong ini juga menghasilkan cairan asam yang bernama proteolase yang berfungsi untuk mencerna kerangka keras dan daging serangga. Bentuknya terbilang unik, mengantong dan membulat pada bagian ujungnya. Ada yang bilang mirip tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Karena itulah tumbuhan ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan ini dapat mencapai tinggi 15-20 meter dengan cara memanjat tanaman lainnya. Walaupun ada beberapa spesies yang tidak dapat memanjat. Pada ujung daun terdapat sulur yang dapat termodifikasi membentuk kantong. Misalnya, serangga, pacet, anak kodok yang masuk ke dalam. Kantong ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak tersedia pada habitat tumbuh. Pada umumnya, Nepenthes memiliki 3 macam bentuk kantong, yaitu kantong atas, kantong bawah, dan kantong roset. Kantong atas adalah kantong dari tanaman dewasa. Biasanya berbentuk corong atau silinder, tidak memiliki sayap, tidak mempunyai warna yang menarik, bagian salur menghadap ke belakang dan dapat melilit ranting tanaman lain. Kantong atas lebih sering menangkap hewan yang terbang seperti nyamuk atau lalat. Kantong jenis ini jarang, bahkan tidak ditemukan pada beberapa spesies. Contohnya N. ampullaria. Kantong bawah adalah kantong yang dihasilkan pada bagian tanaman muda yang biasanya tergeletak di atas tanah, memiliki 2 sayap yang berfungsi sebagai alat bantu bagi serangga tanah seperti semut untuk memanjat mulut kantong dan akhirnya tercebur dalam cairan berenzim di dalamnya. Adapun kantong roset memiliki bentuk yang sama seperti kantong bawah, namun kantong roset tumbuh pada bagian daun berbentuk roset. Contoh spesies yang memiliki kantung jenis ini adalah N. ampullaria dan N. gracilis. Beberapa tanaman terkadang mengeluarkan kantong tengah yang berbentuk seperti campuran kantong bawah dan kantong atas. Tanaman ini memiliki penyebaran yang sangat luas dari pinggir pantai sampai dataran tinggi. Karena inilah Nepenthes dibagi dalam 2 jenis, yaitu jenis dataran tinggi dan jenis dataran rendah, walaupun kebanyakan spesies tumbuh di dataran tinggi. Spesies yang tercatat tumbuh di ketinggian paling tinggi adalah N. lami, yaitu ketinggian 3.520 meter. Kebanyakan spesies tumbuh di tempat dengan kelembapan tinggi dengan cahaya tingkat menengah hingga tinggi. Beberapa spesies seperti N. ampullaria tumbuh di tempat yang teduh dengan tidak terlalu banyak cahaya. Sedangkan N. mirabilis tumbuh di tempat yang terbuka dengan cahaya yang berlimpah. Tanah tempat tumbuh Nepenthes biasanya miskin ara dan asam. Beberapa spesies tumbuh di tempat yang sangat beracun bagi tanaman lain, seperti N. raja yang tumbuh pada tanah yang kandungan logam berat, dan N. albomarginata yang tumbuh pada pantai berpasir di zona yang terkena siraman air laut. Beberapa spesies tumbuhan epifit seperti N. inermis yang tumbuh tanpa bersentuhan dengan tanah. Deskripsi manfaat ini hanya dipandang sebagai tanaman unik dan eksklusif. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tanaman ini semakin jauh dilirik orang karena manfaat yang dimiliki cukup banyak.
Banyak daerah-daerah tertentu yang meyakini bahwa udara yang tersimpan dalam kantong dapat dipakai sebagai obat pencegah ngompol bagi balita, seperti halnya dengan menuangkan sebagian air di atas kepala bayi dan sisanya diminumkan ke bayi tersebut. Juga di beberapa daerah meyakini bahwa air dalam kantong akan memperlancar proses pengiriman ibu yang akan melahirkan. Air yang digunakan berasal dari kantong yang belum terbuka. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, kantong semar memiliki fungsi yang tak kalah pentingnya, antara lain 1. Sebagai indikator iklim. Jika pada suatu kawasan atau areal ditumbuhi oleh Nepenthes, berarti tingkat curah hujan cukup tinggi, kelembapannya di atas 75% dan tanahnya miskin unsur hara. 2. Tumbuhan obat. Cairan dari kantong yang masih tertutup digunakan sebagai obat batuk. 3. Sumber air bagi petualang. Bagi para pendaki gunung yang kehausan, kantong semar merupakan sumber air yang layak minum. pH-nya netral 6-7. Tetapi, air yang bisa diminum adalah yang berada dalam kantong yang masih tertutup, karena kantong yang terbuka sudah terkontaminasi dengan jasad serangga yang masuk ke dalam. Jika kantong sudah terbuka, pH air di dalamnya 3 dan rasanya masam. 4. Sebagai pengganti tali. Batang kantong semar ini bisa digunakan sebagai pengganti tali untuk mengikat barang. Dari segi estetika, maka tanaman kantong semar ini banyak diminati para pecinta tanaman hias, apalagi bentuknya yang unik, warnanya yang menarik, mudah tumbuh, yang akan menambah koleksi tanaman hias langka bagi para pecinta tanaman hias.